Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia resmi menetapkan Asrama Haji Cipondo menjadi percontohan pusat layanan terpadu atau one-stop service. Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, Grand El Hajj bukan hanya menjadi tempat menginap menjelang keberangkatan ke Arab Saudi, namun akan bertransformasi menjadi pusat layanan terpadu atau one-stop service. Skema tersebut merupakan inisiatif Kementerian Haji dan Umrah yang bekerja sama dengan Maskapai Garuda Indonesia serta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk merampungkan semua urusan keberangkatan haji di satu lokasi saja. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Gilbert Semsandro dari Tribun Tangerang. Selamat sore rekan Gilbert, silakan dengan laporan selengkapnya. Iya, Raka, Sobat Tribunarisme Pemberada, Kementerian Haji dan Umroh resmi menetapkan Asrama Haji Cipondo atau Grand El Hajj yang ada di Kota Tangerang sebagai embarkasi untuk pemberangkatan haji periode 2026. Dan hal itu diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, yang menyebut bahwasanya Banten kini telah memiliki tempat lokasi embarkasi bagi sekitar 9.000 jemaah umroh jemaah umroh ataupun jemaah haji yang akan berangkat dari Provinsi Banten di tahun ini. Menyikapi hal tersebut, Daniel juga menyebut bahwasanya Grand El Hajj juga menjadi salah satu percontohan proyek nasional terkait dengan layanan one stop service yang disebut menjadi gagasan dorongan dari Kementerian Haji dan juga Umroh demi memudahkan masyarakat ataupun calon jemaah haji dan umroh merampungkan segala persiapan urusan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci pada satu tempat, yakni di Asrama Haji Cipondo. Nantinya di Asrama Haji Cipondo ini tersebut telah disiapkan sarana prasarana perihal terkait dengan pengurusan keimigrasian, lalu juga dihadirkannya layanan-layanan bersama maskapai bagi penumpang sebelum berangkat Tanah Suci, sehingga tidak perlu melakukan pengurusan di berbagai titik dan dapat dirampungkan pada satu lokasi saja. Menurut Dhanil Anzar juga menyebut bahwasanya Asrama Haji Cipondo ini juga memberi kemudahan bagi masyarakat Provinsi Banten dan juga sejumlah wilayah yang cukup jauh dari lokasi Bandara Soekarno-Hatta, sehingga tidak perlu mengunjungi beberapa tempat yang jauh dan bisa dilakukan sekaligus untuk melakukan kepengurusan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Namun demikian, Dhanil menyebut layanan one stop service ini merupakan opsional dan bukan diwajibkan bagi seluruh jemaah haji dan juga umroh. Dan nantinya Asrama Haji Cipondo sendiri akan melayani 9.000 jemaah haji dan juga umroh di tahun 2026 untuk berangkat ke Tanah Suci dengan kuota setiap harinya dari setiap 7 ataupun 8 wilayah kabupaten kota di Provinsi Banten untuk pemberangkatan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan tidak lagi melakukan embarkasi atau menjalani embarkasi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Demikian yang akan saya sampaikan. Pertama, ini embarkasi baru. Jadi embarkasi baru dengan sarana asrama haji yang juga baru. Kan selama ini warga Banten itu yang lebih sekitar kurang lebih 9.000 jamaah hajinya itu selalu ke Jakarta kan, ke Pondok Gede. Nah, tahun ini juga jadi cita-cita banyak kepala daerah di Provinsi Banten, terutama Kota Tangerang, kemudian Banten, atas dukungan dari pemerintah Provinsi Banten, kabupaten kota, ini masing-masing punya kontribusi besar. Misalnya tanahnya dari Kota Tangerang, Pak Sahrudin dan kawan-kawan, kemudian ada dari gubernur nanti persiapan untuk jalan dan juga masjid. Jadi ini kerja sama, kolaborasi semua pihak sehingga masyarakat Banten mulai tahun 2026 ini itu bisa berangkat ke Tanah Suci, tidak lagi ke Jakarta, tidak lagi ke Pondok Gede, tapi melalui Asrama Haji Banten atau Asrama Haji di Cipondo ini. Jadi makanya kemudian hari ini secara khusus kita
konsolidasi dengan kepala daerah, ada Pak Wagub, ada Pak Wali Kota Tangerang, Tangsel, dan Kabupaten Tangerang, termasuk nanti dengan stakeholder lainnya. Untuk pilot projectnya seperti apa? Nah, terkait dengan tadi one stop services, sekali lagi ya, ini adalah opsi pelayanan, bukan mandatori. Jadi kemarin itu kan rame-rame begitu, seolah-olah pemerintah atau Kementerian Haji dan Umroh mewajibkan jamaah umroh untuk masuk asrama. Bukan begitu, itu tidak benar yang begitu. Yang ada adalah jamaah umroh itu bisa memilih layanan mereka. Pertama, ada bisa layanan umroh mandiri, yang berangkat mandiri begitu, umroh via travel atau PPIU. Nah, kemudian bisa juga langsung ke bandara, tapi bisa juga langsung menggunakan sarana asrama haji. Nah, sementara ini One Stop Services itu salah satu program yang diinisiasi oleh Kementerian Haji dan Umroh bekerja sama dengan Garuda dan Imigrasi, Kementerian IMIPAS, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi One Stop Services semua proses keberangkatan, mulai dari keimigrasian, tiketing Garuda, kemudian manasik dan hotel di domestik itu dipersiapkan di satu tempat, yaitu asrama haji. Jadi, nah misalnya contoh ya, penerbangan dari Suta setiap tahunnya, setiap harinya itu 3.000 sampai 4.000 jamaah yang berangkat. Dan umroh itu jamaah luar biasa besar jumlahnya. Dan itu sebagian besar kan juga berangkat dari banyak kota. Dan mereka butuh tempat istirahat yang lebih ekonomis, lebih murah. Nah, salah satu tempat yang ekonomis dan kemudian layak itu adalah asrama haji. Tambah lagi di asrama haji itu ada layanan manasiknya. Artinya ada mokaf Ka'bah, ada mokaf sa'i dan sebagainya yang bisa digunakan untuk pelatihan sa'i. Jadi yang dilakukan melalui One Stop Services ini justru menyediakan pilihan layanan yang lebih mudah dan memudahkan untuk jamaah umroh kita, bukan justru memberatkan. Kalau mereka tidak mau menggunakan layanan One Stop Services, nggak masalah. Jadi itu tadi bukan mandatori, tapi dia opsional.